Halo semuanya, anak-anakku SMK Negeri 1 Gelagah Banyuwangi, khususnya anak-anak kelas 11 ya, 11 DPIB 1. Selamat pagi anak-anak. Mungkin yang baru buka video ini siang hari, selamat siang. Mungkin yang baru buka video ini malam hari, selamat malam untuk semuanya. Bagaimana keadaannya? Sehat semuanya ya anak-anak ya? Yang saya ingatkan ke kalian, tetap harus jaga kebersihan. Cuci tangan, jangan lupa sering-sering mungkin. Kemudian kalau mau keluar, jangan lupa memakai masker. Oke ya? Nah, untuk saat ini pelajaran sekarang adalah EBK atau biasa disebut dengan estimasi biaya konstruksi ya. Anak-anak, ini merupakan pertemuan pertama ya kita ya pelajaran EBK ini. Yang akan kita pelajari saat ini itu adalah kompetensi dasar 3.1, memahami jenis-jenis pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Kemudian 4.1, yang ini anak-anak ya, menyajikan unsur-unsur dan fungsi pengelolaan pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Jadi yang akan kita bahas itu adalah jenis-jenis pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi itu apa saja? Ada gedung ya, ada jalan, kemudian ada jembatan. Oke, itu nanti yang akan kita pelajari. Tetap pantengin video ini, diperhatikan ya, disimak benar-benar. Untuk perhitungan kita masih belum menghitung, jadi pantengin aja dulu anak-anak ya, nggak perlu kertas untuk oret-oretan dulu. Oke, saya lanjutkan. Yuk, materi ajarnya yaitu nanti yang pertama kita akan mempelajari tentang yang ini, estimasi biaya dulu, estimasi biaya konstruksi. Ya, pengertiannya dulu. Kalau sudah kita mengerti apa itu EBK, apa itu pengertian biaya konstruksi, kemudian kita akan belajar tentang ini jenis-jenis pekerjaan konstruksi. Yang ini bagian kedua. Kemudian bagian ketiga yaitu unsur-unsur dan fungsi. Apa itu unsur-unsurnya pengelolaan konstruksi dan apa itu fungsinya, ini apa pengelolaan konstruksi. Nah, ini ya. Yang ketiga. Jadi yang akan kita pelajari yang pertama pengertiannya dulu, kemudian jenis-jenisnya. Yang ketiga adalah unsur dan fungsi. Fungsinya apa? Kita belajar pengelolaan konstruksi ini. Oke ya, dipahami dulu ya. Saya lanjutkan. Yang pertama tadi kan pengertian nih. Pengertian estimasi biaya konstruksi. Yang namanya estimasi itu artinya adalah perkiraan, penilaian, atau pendapat. Jadi estimasi itu perkiraan. Perkiraan ya. Kira-kira ini berapa sih? Kira-kira ini apa sih? Gitu ya, estimasi ya. Nah, itu secara sempit dulu. Estimasi, pengertian estimasi yaitu perkiraan, penilaian, atau pendapat ya. Nah, kalau di dalam pembangunan sendiri, estimasi itu adalah suatu metode di mana kita dapat memperkirakan biaya suatu bangunan dengan menggunakan analisa. Ya, jadi dengan estimasi ini kita bisa memperkirakan ya, yang saya garis bawahi, memperkirakan biayanya
suatu bangunan itu. Jadi sebelum bangunan itu dibangun atau dibuat, kita estimasi dulu. Estimasi biayanya berapa? Nih, memperkirakan biaya. Kita perkirakan dulu biayanya. Jadi kita siap-siap uangnya nanti berapa. Ya, dimengerti ya? Nah, kalau ada pekerjaan mengestimasi atau memperkirakan biaya, pasti itu ada orang yang melakukannya, anak ya. Nah, orang yang melakukan pekerjaan estimasi itu disebut dengan estimator. Nih, estimator. Dipahami ya? Saya lanjutkan. Sedangkan konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur, atau dapat juga konstruksi merupakan susunan. Susunan itu terdiri dari model, tata letak. Ya, kalau susunan sendiri itu adalah model, terdiri dari model dan tata letak suatu bangunan. Nah, bangunan itu apa? Gedung, jalan, dan jembatan. Kalau rumah, Bu Hendrika, rumah itu masuk apa? Rumah itu termasuk gedung. Ya, kalau jalan ya jalan-jalan biasa itu ada yang jalan yang langsung di atas tanah, ya, atau jalan layang. Nah, terus ada yang namanya jembatan. Kalau jembatan itu kan menghubungkan antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Bawahnya ada apa? Mungkin ada sungai, mungkin ada lembah, ya, dipahami ya. Jadi konstruksi itu adalah semua objek keseluruhan bangunan ya namanya. Konstruksi itu objek seluruh bangunan. Nih, objeknya apa saja? Terdiri dari bagian-bagian struktur. Ya. Atau dapat juga konstruksi merupakan susunan dalam pertama model sama tata letaknya suatu bangunan. Bangunan apa aja? Gedung, jalan, dan jembatan. Oke, saya lanjutkan. Jadi, untuk menghitung estimasi biaya konstruksi, kalian itu harus memahami apa? Nih, proses pembangunannya. Apa saja yang dikerjakan pada saat proses pembangunan, serta siapa yang mengelola. Ya, jadi saya ulangi lagi. Nih, yang ini. Untuk menghitung estimasi biaya konstruksi, untuk menghitung EBK ini, kalian itu harus mengetahui proses pembangunan, apa saja yang dikerjakan dalam proses pembangunan itu, serta siapa sih yang mengelola. Nah, itu ya anak-anak ya. Ini gambar bangunan. Apa ini? Gedung atau jembatan atau jalan? Ya pasti gedung lah ya, karena ini termasuk rumah itu termasuk gedung. Oke, dipahami ya anak-anak ya? Saya lanjutkan. Jenis-jenis pekerjaan pada konstruksi bangunan gedung. Ya, jenis-jenisnya apa saja? Kalau membangun suatu bangunan gedung. Jadi kita ini mempelajari bangunan gedung ya. Bangunan gedung dulu, belum jalan dan belum jembatan. Fokusnya ke gedung dulu. Ya, untuk sederhananya kita membayangkan kalau orang bangun rumah aja lah. Ya, untuk bangun rumah. Yang pertama itu adalah pekerjaan awal nih. Pekerjaan awal konstruksi. Yang kedua adalah pekerjaan struktur nih. Yang ketiga adalah pekerjaan arsitektural. Jadi suatu bangunan gedung itu terdiri dari 3 pekerjaan. Oke.
Yang pertama, pekerjaan awal, pekerjaan struktur, dan pekerjaan arsitektural. Kalau pekerjaan struktur itu terdiri dari apa saja, Bu Hendrika? Ini terdiri dari pengukuran dan pembersihan lapangan. Jelas, kalau kita mau bangun, itu pasti kita ada lokasinya. Nah, lokasinya seperti apa? Tanah kosong misalnya. Nah, kalau sudah tanah kosong itu pasti tanahnya itu kadang-kadang masih berserakan, mungkin ada sisa, ada batunya, masih ada semak belukarnya, kemungkinan tanahnya tidak rata, ya. Itu ada di pekerjaan awal. Dibersihkan dulu, baru diadakan pengukuran, ya Nana ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang B, pekerjaan pemasangan boplang. Nah, pemasangan boplang ini tahu nggak boplang itu yang seperti apa? Boplang itu kalau sudah kita ngukur tanahnya ya, kemudian menentukan ruangan-ruangannya kan itu sesuai dengan gambar ya. Jadi kita kan kalau mau membangun itu kan kita sudah punya rencana gambarnya. Nah, dari rencana gambarnya itu kemudian kita ukur di tanah yang akan kita bangun itu. Kemudian hasil pengukurannya itu kita pasangi kayu-kayu itu lah anak-anak. Kayu-kayu kemudian ada benang-benangnya. Nah, itu yang namanya boplang. Jadi awalnya kita bangun itu harus ada ukurannya, dan ukurannya ini pemasangan boplang ini di awal ini harus benar-benar sesuai ukurannya, karena kalau nggak sesuai atau mungkin agak miring, agak mencong gitu ya, pemasangan boplang ini nanti akan berakibat bentuk bangunan itu sendiri juga akan mencong kalau kita membuat pemasangan boplangnya nggak pas ya Nana ya. Jadi biasanya kalau masang boplang ini benar-benar kita panggil tukang yang benar-benar sudah biasa membuat boplang atau memasang boplang ya. Nah, terus kalau sudah dipasang boplang ada lagi yang namanya pembuatan direksi kit, jalan kerja dan pagar. Direksi kit ini ya tempat untuk ya katakanlah markasnya pekerja-pekerja itu ya Nana ya. Jadi di situ nanti bisa untuk tempat meletakkan semua arsip-arsip atau dokumen-dokumen pembangunan. Jadi gambar-gambar itu bisa diletakkan di situ. Kemudian para pekerjanya nanti bisa berunding di situ. Jadi selama proses pembangunan, nah mereka para pekerja itu nanti berunding di situ. Berunding masalah pekerjaan atau berunding masalah tentang pembangunan itu. Ya, itu yang direksi kitnya. Kemudian jalan kerja. Pasti ini jalan kerja sama pagar. Kita harus memagari lokasi yang kita kerjakan. Apalagi kalau misalnya lokasi pekerjaan itu masih sudah padat penduduk ya, kanan kirinya itu sudah ada rumah-rumahnya, sudah ada gedung-gedung dan lain-lain. Itu harus kita pagari. Kemudian ada jalan kerja. Jalan kerja ini buat apa, Bendrika? Ini jalan kerja. Jalan kerja ini digunakan untuk proses mobilitas truk-truk yang membawa bahan material, ya, biar lebih lancar nanti proses pembangunannya. Oke, ya, pekerjaan awal konstruksi sudah selesai ya Nana ya, beres ya. Kemudian saya lanjutkan dengan maaf, pekerjaan awal konstruksi sudah selesai, benar. Kemudian sekarang yang kedua adalah pekerjaan struktur. Nah, pekerjaan struktur ini adalah pekerjaan yang dari awal, dari bawah sampai atas. Ya, sampai atas. Yang pertama yang dikerjakan itu pasti pondasi. Di atasnya pondasi itu ada seluf. Di atasnya seluf ada kolom. Nah, dari kolom-kolom yang sudah kita buat itu,
nanti kita akan buat balok dan ring balok. Nah, kalau sudah selesai balok kolom, kemudian kita buat plat lantai. Ya, jadi 5 ini merupakan pekerjaan yang disebut dengan pekerjaan struktur. Ya, pekerjaan struktur. Ya. Saya lanjutkan lagi. Kemudian ada pekerjaan arsitektural yang ketiga, ya. Pekerjaan arsitektural. Nah, kalau sudah pekerjaan struktur, pondasi beres, flue beres, kolom sudah berdiri, baloknya sudah terhubung semua, ada ring baloknya sudah beres, kemudian buat plat lantai. Nah, dilanjutkan dengan pekerjaan nih, dinding, bikin dindingnya. Sudah selesai dinding, kemudian diplester. Kemudian nih lantainya. Ya, kalau sudah buat platnya yang di sini nih. Nah, kalau sudah, kemudian buat lantainya. Kemudian dinding sudah, ini pasang kusen, pintu dan jendela. Beres itu dilanjutkan dengan plafon. Ya, plafon. Kemudian selesai plafon nih, ada pengecatan saniter. Saniter ini itu loh, pekerjaan pemasangan afur di kamar mandi, mungkin pekerjaan pemasangan wastafel, pekerjaan pemasangan kloset, ya, itu termasuk dari saniter. Kemudian ada pekerjaan mechanical dan electrical. Nih, ini pekerjaan listrik, anak-anak, ya. Mau pasang lampunya itu, kemudian pasang stop kontaknya, pasang saklarnya, itu ada di mechanical electricalnya, ya. Kalau sudah semua itu, ini ada pekerjaan lagi, pekerjaan atap. Kemudian pekerjaan sarana di luar bangunan. Di luar bangunan itu misalnya kalau di luar bangunan ya sudah yang ada di luar bangunan itu. Mungkin tamannya. Ya, mungkin garasinya. Kalau orang yang punya mobil banyak, dia butuh mungkin garasi lagi di luar bangunan. Ya. Paham ya anak-anak ya? Itu semua adalah pekerjaan arsitektural. Jadi saya ulangi lagi anak-anak ya. Jenis-jenis pekerjaan konstruksi, ada pekerjaan awal, ada struktural, ada arsitektural. Oke, dipahami anak-anak ya? Nah, nanti bisa dilihat-lihat lagi, di-back lagi biar semakin dipahami ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang sudah tahu jenis-jenis pekerjaan pembangunan? Kalau sudah tahu, kamu perlu tahu siapa pengelola, siapa pelaku pembangunan. Nah, tadi sudah kita mempelajari jenis-jenis pekerjaan. Ya. Jenis-jenis pekerjaan ada awal, struktur, dan arsitektural. Sekarang kita akan mempelajari siapa sih yang mengelola pembangunan itu? Ya, yuk saya lanjutkan nih. Unsur-unsur pengelolaan pekerjaan konstruksi. Ya, tata cara atau sistem pengelolaan pekerjaan konstruksi dalam mengelola sumber daya, ya, dalam mengelola sumber daya dan dana suatu proyek untuk mencapai tujuan dengan menggunakan metode dan sistematika tertentu disebut manajemen proyeknya. Jadi dalam suatu proyek pembangunan itu kita harus punya apa? Punya tata cara atau sistem pengelolaan pekerjaan. Untuk mengelola apa saja? Ini untuk mengelola sumber dayanya dan dananya. Ya, kalau dana ini berhubungan dengan uang ya,
Nah, itu harus benar-benar kita kelola. Nah, untuk mengelola sumber daya dan dana ini, untuk mengelola sumber daya dan dana, itu perlu metode-metode. Ya, nah itu semua namanya adalah manajemen proyek. Jadi saya ulangi lagi, manajemen proyek itu apa, Bu Hendrika? Manajemen proyek itu adalah tata cara untuk mengelola sumber daya, mengelola dana untuk mencapai tujuan di dalam proyek itu. Yang pasti kalau kita sebagai yang bangun ya Nana ya, yang borong misalnya, yang borong, apa sih tujuannya kita? Nah, mencari untung kan Nana ya, mencari untung. Nah, biar kita mendapatkan untung yang maksimal, kita harus mempunyai ini, manajemen proyek ini. Kita harus punya tata caranya untuk mengelola sumber daya dan dana. Ya, kita harus punya ilmunya ini, manajemen proyek ini. Tujuannya apa manajemen proyek ini? Ini untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan batas waktu dan biaya. Jadi kalau kita mau bangun, itu kita harus bisa merencanakan kapan sih proyek ini selesai, ya, dan berapa biaya yang harus keluarkan. Jadi intinya MP itu adalah merencanakan batas waktu dan biaya. Nah, kalau sudah kita punya manajemen proyek, berarti kita harus di situ itu harus ketahuan, oh, saya harus mengerjakan bangunan ini selama misalnya 1 tahun. 1 tahun ini harus selesai, nih batas waktunya. Oh, saya ini membangun suatu gedung A ini harus biayanya misalnya harus keluar misalnya ya 1M misalnya. Nggak boleh lebih. Kalau lebih kita rugi. Ya, tapi kalau kurang dari 1M, kita mendapat keuntungan, kita mendapat selisih dari biaya yang kita keluarkan nih. Jadi kalau kita sudah mempunyai manajemen proyek, terus kita rencanakan pembangunan itu sesuai dengan manajemen proyek yang sudah kita rencanakan, kita pasti nanti akan untung. Karena proyek itu sesuai dengan batas waktunya dan sesuai dengan biaya yang sudah kita rencanakan. Paham ya anak-anak ya, manajemen proyek ini ya. Jadi harus di manajemen, harus diatur anak-anak. Ya kalau mau bangun itu harus diatur, benar-benar direncanakan dengan baik dan benar. Agar nanti pelaksanaannya itu sesuai dengan rencana-rencana yang sudah kita rencanakan di dalam manajemen proyek. Ya, sekarang yang A. Tahapan manajemen proyek. Yang pertama itu ada planningnya anak-anak, direncanakan nih. Kemudian ada organisasinya. Kenapa ada organisasinya? Karena di dalam suatu proyek itu ada orang-orangnya. Ya, itu harus diorganisasi biar bisa sejalan seiringan dalam pekerjaannya. Oke, kemudian ini ada pelaksana, kemudian ada pengawas, ada koordinasi. Ya, jadi dalam manajemen proyek itu ada planningnya, ada rencananya, kemudian ada organisasinya, kemudian ada pelaksananya. Kalau sudah ada pelaksana, yang pelaksana ini juga harus diawasi. Nih, diawasi. Terus ada koordinasinya antara pelaksana dan pengawas.
terus sama perencana. Ini harus dikoordinasi. Harus ada hubungannya. Oke? Kemudian itu tahapan-tahapan manajemen proyek. Sekarang unsur-unsur pengelola proyek. Secara garis besar yang terlibat dalam proyek itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ya, ada pemilik, ada perencana, ada pengawas, ada kontraktor. Ya. Jadi dalam suatu proyek, dalam suatu proses pembangunan, ya kalau kita di sini kan ngomongkan tentang bangunan gedung ya Nana ya. Dalam suatu bangunan gedung itu ini ada pemiliknya, ya pasti gedung itu mesti ada pemiliknya. Kemudian ada perencana yang merencanakan bangunan itu, yang gambar, kemudian yang menghitung biayanya itu di perencana. Kemudian ada pengawas, kemudian ada kontraktor. Pengawas ini nanti yang mengawasi kontraktor. Nah, untuk penjelasan yang 4 bagian ini unsur-unsur pengelola di slide selanjutnya. Oke, saya lanjutkan ya. Nih, hubungan kerjanya yang dari tadi ada 4 tadi itu. Ada owner, kemudian ada perencana, kemudian ada konsultan pengawas, kemudian ada kontraktor. Jadi di suatu proyek itu ada 4 bagian ini. 1 owner, 2 perencana, 3 konsultan pengawas, 4 kontraktor. Nah, owner ini yang punya anak-anak, yang punya tanah, terus yang ngasih konsumen ini yang ngasih duitnya, yang ngasih dananya, memberi tugas. Ya, jadi owner ini pemilik, yang punya tanah, yang penyedia dana, dan memberi tugas. Jadi kalau saya misalnya seorang owner, saya punya lokasi tanah yang akan dibangun. Terus saya juga punya keinginan untuk membangun seperti apa nanti ini. Di atas tanah ini mau dibangun apa? Nah itu saya yang punya keinginan. Misalnya saya ownernya ya. Terus saya juga harus punya uang, punya duit untuk membiayai semua pekerjaan di atas tanah yang saya miliki itu. Ini owner, yang namanya owner. Ya. Jadi kalau owner punya tanah tapi nggak punya duit, ya nggak akan terwujud itu pembangunan itu. Uang tapi nggak punya tanah, mau bangun di mana? Nggak mungkin kan kita akan membangun di atas tanahnya orang, ya kan anak-anak? Nah, ya owner ya, pemilik. Kemudian konsultan perencana. Nah, dari owner itu nanti dari owner dia akan mencari yang namanya konsultan perencana atau pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan. Pekerjaan perencanaan itu apa aja di sini? Ya, yang pasti itu merencanakan gambarnya. Membuat gambar. Jadi, semua ide-ide dari owner itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk gambar oleh siapa? Konsultan perencana. Biasanya ini arsitek anak ya, arsitek yang membuat gambar rencana, arsitek. Setelah gambar ini dibuat, kemudian perencana ini juga membuat anggaran biayanya. Nah, ini estimasi biayanya. Jadi setelah membuat gambar dia juga menghitung kalau bangunan yang sudah digambar ini nanti hasil kita butuh biaya berapa. Ini yang buat adalah konsultan perencana.
Nah, kalau sudah owner ini nemu konsultan perencana, owner ini juga nanti akan cari yang akan mencari nih kontraktor. Dari owner ini nanti dia akan cari yang namanya kontraktor. Siapa itu kontraktor, Bendrika? Nah, kontraktor itu adalah organisasi yang melaksanakan pembangunan, pemborong anak-anak. Yang bangun itu adalah yang namanya kontraktor. Bangunnya bagaimana? Ya, bangunnya sesuai dengan yang sudah dibuat oleh konsultan rencana. Dari gambarnya ini dia dibuat nanti oleh kontraktor. Nah, kalau sudah ada konsultan perencana sudah menunjuk kontraktor agar pekerjaan kontraktor ini sesuai dengan yang direncanakan, ya, itu harus ada yang namanya kontraktor pengawas. Kontraktor pengawas ini adalah orang atau organisasi yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor. Ya, kemudian nih konsultan pengawas ini juga dia bertanggung jawab dengan ownernya. Jadi semua ini perorangan atau organisasi ini 2, 3, dan 4 itu semuanya bertanggung jawab ke ownernya. Ya, bertanggung jawab ke ownernya. Kemudian kontraktor ini selain bertanggung jawab dengan owner, dia harus juga mematuhi semua yang sudah direncanakan oleh konsultan perencana. Apabila nanti kontraktor ini dalam pelaksanaan pembangunannya agak melenceng, tidak sesuai dengan rencana, maka dia nanti akan kena tegur oleh ini pengawas, mendapat teguran kalau tidak sesuai. Ya, seperti itu ya anak-anak ya hubungannya ya. Jadi semua ini owner, konsultan perencana, kontraktor, konsultan pengawas, ini semua berhubungan dan semuanya bertanggung jawab dengan ownernya. Jadi kalau salah satu bagiannya ini tidak bekerja dengan baik, ya jelaslah nanti ownernya ini juga nggak mau bayar karena nggak sesuai dengan apa yang sudah diinginkan oleh ownernya ini. Oke, begitu ya anak-anak ya. Nah ini owner, konsultan perencana, kontraktor, konsultan pengawas, ini semua berhubungan. Oke, saya lanjutkan. Nah, sudah selesai ternyata anak-anak. Itu tadi. Nah, kalau sudah selesai, ini ada tugas untuk kalian. Tolong dikerjakan. Tetap pantau di Google Classroom. Ya, Google Classroom-nya Bu Hendrika dan Bu Tami di mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Oke, ya. Bagaimana? Dipahami anak-anak? Saya kira paham. Nanti kalau misalnya kurang paham, ditonton lagi videonya, lebih dimengerti lagi. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa japri Bu Hendrika atau Bu Tami. Kemudian nanti bisa juga isi komen di videonya. Oke anak-anak ya, selamat belajar. Sekian dulu video dari saya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih anak-anak.